Seorang polisi tampan bernama Brahma tersesat di sebuah hutan misterius saat sedang berpatroli. Berhari-hari ia mencari jalan keluar. Namun semakin ia berusaha, semakin hutan itu menyesatkannya. Hujan turun deras membasahi tanah hutan yang gelap dan lembab. Brahma mengatur napasnya yang memburu. Matanya tajam menelusuri jejak samar yang hampir menghilang di antara dedaunan basah. Buronan yang ia kejar sejak sore tadi seperti hantu, menghilang begitu saja di balik pepohonan raksasa. Radio komunikasinya hanya mengeluarkan suara statis, dan sinyal ponselnya lenyap seketika saat ia melangkah lebih dalam ke dalam hutan. Sial! Desisnya sambil menyalakan senter. Namun, cahaya yang seharusnya menembus kegelapan justru terasa redup, seperti tertelan oleh bayangan pepohonan yang menjulang tinggi. Brahma mencoba berbalik, mengikuti jejak kakinya sendiri untuk keluar dari hutan. Namun, anehnya, jalan yang ia lalui tadi sudah berubah. Tidak ada bekas tapak kaki, tidak ada ranting yang ia patahkan, seolah hutan ini menelannya hidup-hidup. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara malam begitu dingin. Ia tak mudah panik. Sudah bertahun-tahun ia bertugas sebagai polisi dan menghadapi bahaya. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada keheningan yang mencekam, seperti seluruh hutan menahan napas, mengawasinya dari balik kegelapan. Sebuah suara terdengar, samar, seperti bisikan angin yang melingkar di antara pepohonan. Brahma menajamkan telinganya. Itu bukan suara binatang, bukan pula desir angin biasa. Ada sesuatu, atau seseorang yang mengintainya. Tangannya meraba pistol di pinggangnya, berjaga-jaga jika sesuatu yang tak kasat mata tiba-tiba menyerangnya. Ia mempercepat langkahnya, mencoba keluar dari lingkaran misterius yang seolah memerangkapnya. Namun semakin ia berjalan, semakin ia merasa tersesat. Pohon-pohon di sekelilingnya tampak serupa, seperti labirin tanpa ujung. Tiba-tiba, kakinya tersandung akar yang mencuat dari tanah. Ia terjatuh keras, lututnya menghantam tanah basah. Brahma mengerang, merasakan perih di kulitnya yang tergores. Senter yang tadi digenggamnya terlempar, dan dalam sekejap, kegelapan menelannya sepenuhnya. Nafasnya memburu saat ia meraba-raba tanah, mencoba menemukan senternya. Namun, sebelum ia sempat menemukannya, udara di sekitarnya terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengendap-endap mendekatinya. Angin dingin berembus, membawa serta aroma aneh, seperti wangi bunga yang layu bercampur dengan tanah basah. Dalam kegelapan, Brahma merasa ada sesuatu yang mengusap tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melonjak mundur. Jantungnya berdebar kencang. "Siapa di sana?" serunya. Mencoba bersikap tegar meski tubuhnya kini gemetar halus. Tidak ada jawaban. Hanya desir angin yang semakin kuat, seakan membisikkan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Beberapa saat kemudian, tubuhnya terasa lemas. Matanya mulai berat. Kesadarannya menghilang perlahan. Brahma menggigit bibirnya, berusaha melawan rasa kantuk yang tiba-tiba menyerangnya. Ini tidak wajar. Ia tahu tubuhnya masih kuat, tetapi entah kenapa, kelopak matanya semakin sulit dibuka. Tubuhnya terjatuh ke tanah. Napasnya semakin pelan. Di antara kesadarannya yang mulai memudar, ia melihat sesosok bayangan berdiri tak jauh darinya. Bayangan itu mendekat, namun sebelum ia sempat melihatnya dengan jelas, semuanya berubah menjadi gelap. Brahma tidak tahu berapa lama ia tertidur. Saat ia membuka mata, langit di atasnya sudah terang, meski pepohonan lebat masih menaungi tubuhnya. Dedaunan bergetar pelan, seolah menyambut kesadarannya yang kembali. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat. Saat ia mencoba mengingat apa yang terjadi, matanya menangkap sesuatu di depannya. Sebuah gubuk tua berdiri di antara pepohonan.
Asap tipis mengepul dari atapnya, menandakan ada kehidupan di dalamnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Brahma memaksakan kakinya melangkah menuju gubuk itu, tanpa tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya setelah ia membuka pintu kayu tua tersebut. Brahma melangkah tertatih menuju gubuk tua itu. Kakinya terasa berat, kepalanya pening, dan tubuhnya masih gemetar akibat kejadian aneh tadi malam. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin semua itu hanya efek kelelahan dan dehidrasi. Namun, bayangan samar yang ia lihat sebelum pingsan masih menghantui pikirannya. Hutan ini lebih dari sekadar gelap dan sunyi. Ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya, sesuatu yang belum bisa ia pahami. Gubuk itu tampak rapuh, dengan dinding kayu yang telah dimakan usia dan atap jerami yang mulai lapuk. Namun, ada kehangatan yang terpancar dari dalamnya. Asap tipis yang mengepul dari cerobong kecil membawa aroma herbal yang asing, tetapi anehnya menenangkan. Brahma mengetuk pintu dengan ragu, tetapi sebelum ia sempat menggedornya lebih keras, pintu itu terbuka perlahan, seolah telah menunggunya sejak lama. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita tua, atau setidaknya, begitu yang terlihat dari rambutnya yang putih seperti perak. Namun, saat Brahma menatap lebih dekat, ia merasakan keanehan. Kulit wanita itu masih kencang, matanya tajam berkilau seperti batu zamrud, dan senyumnya terlalu lembut untuk seseorang yang telah menua. Pakaiannya sederhana, hanya kain lusuh yang membungkus tubuhnya, tetapi ada sesuatu yang anggun dalam setiap gerakannya. "Masuklah, Nak, kau terlihat kelelahan." Suara wanita itu lirih, hampir seperti bisikan, tetapi anehnya menggema di telinga Brahma. Ia tak punya pilihan selain mengikuti ajakan itu. Saat ia melangkah masuk, kehangatan langsung menyelimutinya. Di dalam gubuk itu, cahaya dari lentera minyak berkelap-kelip di sudut ruangan. Di tengah ruangan terdapat meja kayu tua dengan mangkuk berisi rebusan herbal yang mengeluarkan uap tipis. Brahma duduk dengan berat di kursi reot, sementara wanita itu menuangkan air ke dalam cangkir dari kendi tanah liat. "Minumlah, ini akan mengembalikan tenagamu," ujarnya lembut. Brahma menatap cangkir itu ragu, tetapi dorongan haus membuatnya meneguk tanpa berpikir panjang. Rasa pahit langsung memenuhi lidahnya, tetapi efeknya begitu cepat. Dalam hitungan detik, tubuhnya yang lemah perlahan mulai terasa lebih ringan. Napasnya tak lagi tersengal, dan pikirannya mulai jernih. Ia mendongak menatap wanita itu. Kali ini lebih saksama. "Anda tinggal sendirian di sini?" tanyanya. Wanita itu tersenyum, seolah pertanyaan itu sudah ia duga. "Sudah lama sekali. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali melihat manusia di hutan ini." Ia mengaduk rebusan herbalnya dengan sendok kayu, lalu menambahkan, "Kau orang pertama yang sampai sejauh ini, Nak. Biasanya, mereka tidak pernah berhasil keluar." Jantung Brahma berdegup kencang. Kata-kata wanita itu menyiratkan sesuatu yang tak ia mengerti. Ia menelan ludah, tiba-tiba merasa bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan ia tidak yakin apakah dirinya siap untuk mengetahuinya. Namun, di balik semua ketakutannya, ada sesuatu dalam diri wanita itu yang membuatnya tak bisa berpaling, seolah-olah hutan ini telah memilihnya untuk bertemu dengannya. Malam kembali menyelimuti hutan dengan kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Di dalam gubuk kecil itu, Brahma duduk bersandar di kursinya. Matanya sesekali melirik ke arah wanita tua yang kini sibuk menyiapkan makanan di tungku kecil. Asap dari kayu yang terbakar membumbung perlahan, mengisi ruangan dengan aroma rempah-rempah yang menghangatkan. Namun, bukan kehangatan itu yang membuat Brahma gelisah, melainkan wanita di hadapannya, Nyai Sekar. Brahma masih belum bisa memahami keanehan yang ia rasakan. Wanita itu jelas sudah tua, rambutnya putih seperti perak,
Tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang begitu dalam dan menggoda, seperti menyimpan rahasia yang tak seorang pun bisa tebak. Setiap gerakannya begitu anggun, tidak seperti nenek-nenek kebanyakan. Bahkan suaranya yang lirih terasa begitu memikat, seolah ada sihir yang menyelusup di sela-sela kata-katanya. "Sudah lama sekali aku tidak memasak untuk tamu," ujar Nyai Sekar tanpa menoleh. "Biasanya, yang datang ke hutan ini tidak pernah sampai ke gubukku." Brahma meneguk ludah. "Apa maksud Anda?" tanyanya, sedikit waspada. Nyai Sekar tersenyum samar, lalu menoleh padanya. "Hutan ini bukan sekadar tempat biasa, Nak. Ia hidup, ia memilih siapa yang boleh masuk, dan siapa yang boleh keluar." Brahma merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Kata-kata wanita itu terdengar begitu aneh, tetapi di sisi lain, ia tahu ada kebenaran di baliknya. Sejak awal, ia sudah merasakan keanehan hutan ini, jalannya yang selalu berubah, bisikan angin yang terasa seperti suara manusia, dan bagaimana dirinya terperangkap di dalamnya tanpa bisa menemukan jalan keluar. Namun, ada hal lain yang lebih membuatnya resah. Brahma mulai menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi terasa seberat sebelumnya. Luka-luka di kulitnya yang sempat berdarah kini hampir menghilang, seolah-olah malam tadi hanyalah mimpi. Tubuhnya lebih segar, pikirannya lebih jernih. Dan yang lebih aneh lagi, setiap kali ia menatap Nyai Sekar, perasaan di dalam dadanya berubah. Tidak lagi sekadar rasa hormat kepada orang tua, tetapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, setelah makan malam yang sunyi, Brahma duduk di depan perapian kecil di sudut ruangan. Nyai Sekar duduk tak jauh darinya. Matanya menatap api yang berkobar perlahan. Keheningan di antara mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang ingin dikatakan tetapi tertahan. "Kau ingin pulang, bukan?" Suara Nyai Sekar tiba-tiba memecah kesunyian. Brahma menghela napas dalam. "Tentu saja. Aku tidak bisa tinggal di sini selamanya." Nyai Sekar menoleh padanya, dan untuk pertama kalinya, Brahma bisa melihat dengan jelas sorot matanya. Mata yang penuh rahasia, tetapi juga penuh ketenangan. "Lalu kenapa kau tidak pergi?" tanyanya lembut. Brahma terdiam. Ia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sejak tadi siang, ia memang belum mencoba mencari jalan keluar lagi. Sebuah perasaan aneh mengikatnya di tempat ini, seolah ada sesuatu yang menahannya tanpa ia sadari. Ataukah ia sendiri yang tidak ingin pergi? Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga liar yang samar. Brahma merasakan dadanya berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Ia menatap Nyai Sekar sekali lagi, dan kali ini, untuk pertama kalinya, ia melihatnya bukan sebagai seorang nenek tua, tetapi sebagai seorang wanita yang begitu misterius dan menawan. Hatinya bergemuruh. Ada sesuatu yang telah berubah di dalam dirinya. Dan yang lebih menakutkan dari terjebak di hutan ini, adalah kemungkinan bahwa ia mulai jatuh cinta pada Nyai Sekar. Pagi menjelang dengan perlahan. Sinar matahari menembus celah-celah pepohonan raksasa yang mengelilingi gubuk tua itu. Burung-burung bernyanyi lirih, seolah menyambut kehidupan baru di hutan yang sunyi. Brahma terbangun dengan perasaan aneh di dadanya, sebuah kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tatapan pertamanya jatuh pada Nyai Sekar yang tengah duduk di ambang pintu, menatap jauh ke dalam hutan dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Aku merasa berbeda," gumam Brahma sambil memijat pelipisnya. Semalam ia hampir tak bisa tidur, pikirannya terus dipenuhi bayangan wanita itu. Nyatanya, semakin lama ia berada di sini, semakin besar perasaan yang bergejolak dalam hatinya. Nyai Sekar menoleh. Senyumnya lembut namun mengandung sesuatu yang tak bisa Brahma pahami sepenuhnya. "Kau memang berbeda, Nak," ujarnya pelan. "Sejak kau tiba di sini, hutan ini telah menerimamu.
dan sesuatu dalam dirimu telah berubah. Brahma merasakan desir aneh di dalam dadanya. Kata-kata itu bukan sekadar kalimat biasa. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Nyai Sekar. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan asing yang kini bersemayam di dalam dirinya. Maksudmu, aku tidak bisa pergi dari sini? Tanyanya ragu. Nyai Sekar menghela napas panjang. Kau bisa pergi, jika memang menginginkannya. Tapi aku tahu, hatimu telah tertambat di sini. Kau sudah menjadi bagian dari hutan ini, seperti aku. Brahma menatapnya lekat-lekat, dan di saat itu juga ia menyadari sesuatu yang lebih besar. Perasaannya terhadap Nyai Sekar bukanlah ilusi. Ia benar-benar jatuh cinta. Ia, seorang pria muda yang penuh ambisi, yang seharusnya berada di kota menjalani tugasnya sebagai polisi, kini justru terikat pada seorang wanita misterius di tengah hutan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Malam berikutnya, di bawah sinar bulan yang bersinar terang, Brahma akhirnya menyerah pada gejolak hatinya. Dengan langkah mantap, ia mendekati Nyai Sekar yang berdiri di tepi sungai kecil di belakang gubuk. Tanpa kata-kata, ia menggenggam tangan wanita itu, merasakan kelembutan kulitnya yang seolah bertentangan dengan usianya. Nyai Sekar menatapnya dengan mata yang berkilau seperti bintang. Aku tidak mengerti, bisik Brahma. Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya jauh berbeda dariku? Nyai Sekar tersenyum, lalu mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Brahma dengan penuh kelembutan. Cinta tidak mengenal usia, nak. Ia datang seperti angin, tanpa bisa kau cegah. Dan malam itu, di bawah saksi pepohonan raksasa dan cahaya bulan yang pucat, Brahma dan Nyai Sekar bersatu dalam ikatan yang lebih dalam dari sekadar perasaan. Sebuah ikatan yang tidak hanya menyatukan mereka sebagai dua insan, tetapi juga sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak lagi bisa dijelaskan oleh dunia luar. Sebulan berlalu, dan di suatu pagi yang tenang, Nyai Sekar menatap Brahma dengan sorot mata yang penuh arti. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan kata-kata yang membuat dunia Brahma berhenti berputar. Aku mengandung anakmu, Brahma. Brahma terpaku, tubuhnya membeku di tempat. Kata-kata Nyai Sekar menggema di benaknya, membuat seluruh dunianya terasa berputar. Aku mengandung anakmu, Brahma. Suara itu terus berulang, menciptakan gelombang perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Seharusnya ini mustahil. Nyai Sekar adalah seorang wanita tua. Tapi, di saat yang bersamaan, ia tahu bahwa sejak awal, tidak ada yang masuk akal sejak ia tersesat di hutan ini. Nyai Sekar menatapnya dengan penuh ketenangan, seolah tidak ada yang aneh dengan pernyataannya. Tangannya yang lembut menyentuh perutnya, dan dalam sekejap, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Di depan mata Brahma, perlahan-lahan, tubuh Nyai Sekar mulai berubah. Garis-garis halus di wajahnya menghilang, rambutnya yang seputih perak mulai berkilau hitam seperti malam, dan tubuhnya kembali seperti seorang wanita muda yang berada di puncak kecantikannya. Brahma terbelalak, napasnya tersengal. Apa yang terjadi? Suaranya nyaris bergetar. Nyai Sekar tersenyum, kali ini dengan kelembutan yang lebih dalam. Aku bukan manusia biasa, Brahma. Aku adalah penjaga hutan ini, roh yang telah hidup ratusan tahun untuk menjaga keseimbangan. Hutan ini memberiku kehidupan, tetapi juga mengikatku pada kesepian yang abadi. Sampai akhirnya kau datang. Brahma masih belum bisa sepenuhnya memahami situasi ini, tetapi satu hal yang jelas, perasaannya pada Nyai Sekar tetaplah nyata, terlepas dari semua keanehan yang terjadi. Ia melangkah mendekat, meraih tangan wanita itu dan menggenggamnya erat. Jika ini memang takdirku, aku akan menerimanya. Aku akan tetap di sini, bersamamu. Mata Nyai Sekar berkaca-kaca. Kau tidak takut?
Brahma menggeleng. Ketakutan terbesarku bukanlah hutan ini, bukan rahasia yang kau simpan, tapi kehilanganmu. Di bawah langit yang mulai terang, mereka saling berpelukan, membiarkan takdir membawa mereka ke jalan yang telah ditentukan. Brahma tidak pernah kembali ke kota. Namanya perlahan menghilang dari dunia yang pernah ia kenal. Namun, di dalam hutan yang abadi, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tugas atau kehidupan lamanya. Ia menemukan cinta, kehidupan baru, dan keabadian yang tidak pernah ia bayangkan. Keputusan terbesar dalam hidup bukan selalu tentang apa yang benar dan salah, tetapi tentang apa yang membuat kita merasa utuh. Berani mengambil langkah yang berbeda dari kebanyakan orang bukanlah kesalahan, selama kita yakin bahwa itu adalah jalan yang tepat bagi diri kita sendiri. Jadi, apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi Brahma? Akankah kamu memilih kembali ke kehidupan lama yang penuh kepastian, atau mengikuti kata hati dan menerima takdir yang telah menanti? Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar tentang pendapatmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.